Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Jerry Simanjuntak, MPMG 1C 015020. Hari ini saya akan presentasi seminar hasil penelitian saya dengan judul Studi Eksperimental Laju Perubahan Momentum antara silinder sirkular dengan silinder tipe I terpotong 53 derajat terhadap berbagai bilangan Reynolds. Latar belakang. Adapun yang melatar belakangi skripsi ataupun penelitian saya ini adalah dalam heat exchanger. Tentu ini bukan hal yang tabu lagi untuk kita dengar dalam dunia industri dan teknologi dan perkembangan riset, maka sering kita mendengarkan yang namanya heat exchanger. Heat exchanger biasanya disebut dengan alat penukar kalor. Heat exchanger ini berfungsi untuk memindahkan energi yang mana satu sebagai energi ataupun fluida pendingin. Kemudian dalam mendesain sebuah heat exchanger tentu kita memerlukan kebutuhan dan konsumsi energi yang lebih efisien. Dalam perkembangan riset dan teknologi terakhir ini sering diamati perkembangan tentang heat exchanger tersebut, di mana terdapat bentuk atau tipe heat exchanger yang sering kita temukan, misalnya cell and tube dan tipe arrays. Pada alat penukar kalor, aliran yang melintasi suatu benda akan menimbulkan gaya pada energi yang berdampak pada energi yang dikeluarkan. Ketika gaya yang dihasilkan semakin besar, maka energi yang dihasilkan akan semakin besar juga. Penelitian terakhir yang dilakukan, topik ini menjadi bahasan utama untuk memperhatikan energi pada karakteristik dan fenomena laju perubahan momentum yang terdapat pada aliran eksternal yang melintasi sejumlah silinder. Penelitian mengenai karakteristik laju perubahan momentum pernah dilakukan oleh T. Igarashi dan Yeshiba. Penelitian ini membandingkan gaya drag antara silinder tipe D dan silinder tipe I, di mana silinder tipe I mengalami penurunan gaya drag yang sangat drastis, sehingga diasumsikan bahwa silinder tipe I lebih efisien. Kemudian simulasi yang dilakukan oleh Hidayat pada tahun 2017 mengamati tentang perkembangan dan karakteristik laju perubahan momentum yang terjadi pada sejumlah silinder. Penelitian ini menggunakan software CFD, yang mana gaya drag yang dihasilkan semakin menurun ketika kecepatan yang dimasukkan semakin tinggi. Dalam artian semakin besar kecepatan yang masuk, maka gaya drag yang dihasilkan semakin rendah. Kemudian penelitian ini juga diteliti oleh Endi Putra pada tahun 2019 dengan menggunakan software ANSYS atau CFD. Pengujian yang dilakukan adalah pada mengamati laju perubahan momentum pada silinder sirkular dan silinder tipe I terpotong 53 derajat menggunakan ANSYS, di mana pada penelitian ini dihasilkan bahwa tipe I kurang efisien. Hal inilah yang menjadi fokus utama bagi saya untuk melakukan penelitian secara eksperimental pada alat uji wind tunnel. Tujuan dari penelitian saya ini adalah mengetahui laju perubahan momentum yang terjadi melintasi sejumlah silinder sirkular dan silinder tipe I yang terpotong 53 derajat secara eksperimental. Kemudian mengamati fenomena aliran yang terjadi karena adanya interaksi antara laju aliran terhadap konfigurasi sejumlah silinder dengan susunan stager melalui pengujian eksperimental. Batasan masalah. Penelitian
ini dilakukan pada silinder sirkuler dan silinder TPI terpotong 23 derajat. Kemudian terjadinya perpindahan panas diabaikan menggunakan kecepatan upstream 4,2 meter per sekon, 6,3 meter per sekon, 7,6 meter per sekon, dan 9,2 meter per sekon, di mana jarak transversal terhadap diameter itu 12 cm, jarak dia longitudinal terhadap diameter itu 17 cm, dan jarak diagonal terhadap diameter itu 18 cm. Landasan teori. Landasan teori yang menjadi acuan terhadap penelitian ini, yang pertama adalah dalam heat exchanger tentu tidak terlepas dari namanya fluida. Fluida bisa diasumsikan dalam bentuk 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas. Fluida suatu zat yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari wadah tersebut. Kemudian pada fluida tersebut kita akan mengamati bagaimana karakteristik yang terjadi pada fluida tersebut, sehingga bagaimana perpindahan panas ataupun kalor yang terjadi pada fluida tersebut sehingga menghasilkan karakteristik atau laju perubahan momentum atau aliran yang lebih efisien digunakan dalam dunia industri dan teknologi. Kemudian penelitian ini juga membahas tentang momentum, di mana momentum yang kita ketahui adalah kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada laju yang konstan. Momentum, semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar momentumnya, dan semakin cepat gerak suatu benda. Kemudian karakteristik aliran fluida, seperti yang kita lihat pada gambar berikut, ada karakteristik suatu fluida yang kita lihat ada menjadi aliran yang turbulen dan ada yang menjadi aliran laminer. Pada aliran laminer, Reynolds kecil, drag koefisien lebih dominan, sedangkan pada aliran turbulen, Reynolds yang lebih besar, koefisien drag semakin besar. Kemudian aliran eksternal. Aliran eksternal ini bisa dikatakan sebagai aliran dari luar. Aliran eksternal ini berpengaruh terhadap karakteristik atau laju perubahan momentum aliran itu sendiri. Kemudian bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds adalah rasio antara gaya inersia terhadap gaya viskos yang mengkualifikasikan hubungan kedua gaya tersebut dengan suatu kondisi aliran tertentu, di mana dalam hal ini Re sama dengan massa jenis atau densitas fluida dikali kecepatan dikali diameter atau panjang permukaan dibagi mu atau viskositas dinamik. Kemudian dalam penelitian ini saya mengamati gaya drag, yaitu gaya drag yang bisa kita lihat pada hal ini adalah pressure drag. Gaya drag sama dengan gaya friction drag ditambah dengan friction drag. Bisa dilihat pada gambar berikut. Maka dihasilkan rumus FD sama dengan massa jenis dibagi kenaikan delta atau kenaikan setiap titik dikali sigma atau jumlah dari kecepatan upstream dikurang kecepatan sigma dari sejumlah kecepatan downstream. Penelitian
yang dilakukan terdahulu yang pernah dilakukan oleh Triyogi Yuwono dan Tedik Muntoha mengamati susunan silinder terpotong 53 derajat dengan diameter silinder 60 mm. Bilangan Reynolds yang digunakan adalah 6,3 kali 10 pangkat 4. Hasil menunjukkan bahwa interaksi silinder semakin melemah pada potongan 53 derajat. Kemudian diamati oleh Rizky Muhammad, dia melakukan eksperimental mengamati pengaruh laju perubahan silinder sirkular dengan susunan stager jarak 1,35 cm, 2,2 cm dengan Reynolds 6 kali 10 pangkat 4, kecepatan upstream yang digunakan 8,84 meter per sekon. Hasil yang didapatkan pada pengujian tersebut adalah peningkatan gaya drag yang paling efisien terjadi pada jarak 1,35 cm. Kemudian penelitian ini diamati oleh S. Aibaba dan Watanabe mengamati aliran yang melintasi silinder. Salah satunya yang dilakukan adalah cara memodifikasi silinder tersebut. Ternyata koefisien drag lebih kecil pada potongan I dan sudut potong 53 derajat dengan nilai 0,6, maka disebutkan bahwa IPI lebih efisien. Kemudian E. Igarashi dan Yeshiba, penelitian ini untuk mengetahui gaya drag pada silinder tipe D dan silinder tipe I dengan pemotongan 53 derajat dengan range nilai Reynolds 1,38 kali 10 pangkat 4 besar atau sama dengan Reynolds 8,0 kali 10 pangkat 4. Ternyata dalam penelitian ini adanya penurunan drastis yang terjadi pada Reynolds 2,6 kali 10 pangkat 4. Kemudian diteliti oleh Dapot Bonitua yang melakukan penelitian mengamati jarak longitudinal silinder teriris sebagai pengontrol pasif terhadap gaya drag silinder. Reynolds yang digunakan adalah 5,3 kali 10 pangkat 4 dengan sudut irisnya 65 derajat. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai jarak terhadap diameter, maka koefisien drag semakin kecil. Kemudian Andy Putra melakukan analisa laju perubahan momentum pada CFD atau Computation Fluid Dynamic. ANSYS mengamati laju perubahan momentum IPI dan silinder sirkular. Dari hasil penelitian tersebut didapat bahwa hasil tipe I kurang efisien karena gaya drag yang dihasilkan lebih besar daripada tipe sirkular. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, diagram alir penelitian dapat kita lihat pada gambar. Memulai studi literatur, menentukan topik masalah, persiapan dan bahan, studi eksperimental, data kecepatan downstream, kemudian penyelesaian perhitungan, kemudian gaya drag, kemudian pembahasan, kemudian kesimpulan. Alat yang digunakan adalah wind tunnel yang ada di laboratorium konversi energi dengan model spesifikasi OCWT 400, serial number unit 01 OCWT 400 2009, cross section 400 mm kali 400 mm, voltase itu 380 volt per 50 Hz 9,4 ampere dengan power 5,5 HP horsepower. Buatan PT Roma Bandung. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah alat dan bahan lainnya yang digunakan adalah yang pertama sensor Peter Tube. Sensor ini digunakan untuk membaca kecepatan upstream dan kecepatan downstream yang masuk kepada section uji wind tunnel. Kemudian alat pendukungnya adalah Arduino. Sensor Peter Tube ini dihubungkan ke Arduino dengan menggunakan jumper wire, dan untuk melakukan mekanisme kerja sensor Peter Tube ini melintasi
rel, maka digunakan motor DC sebagai alat bantu untuk menggerakkan sensor picot tube. Kemudian bahan yang digunakan itu adalah silinder sirkuler. Ini terbuat dari pipa paralon atau pipa PVC dengan diameter 2,6 cm. Kemudian silinder tipe I 53 derajat. Kemudian pada gambar ini kita bisa melihat geometri dan susunan silinder. Pemotongan silinder bisa kita lihat pada gambar. Kemudian geometri susunan silinder bisa kita lihat pada gambar. Kemudian geometri dan susunan silinder tipe B bisa kita lihat pada gambar. Kemudian geometri silinder tipe D bisa kita lihat pada gambar. Kemudian tabel pengolahan data. Nah, data yang mau kita ambil adalah ini adalah delta kenaikan setiap titik sensor picot tube yang naik pada setiap 5 mm. Kemudian row udara atau density udara itu 1,225 kg meter kubik. Ada kecepatan upstream atau V1 atau dan V2 atau sebagai kecepatan downstream. Ada momentum upstream yang dicari, momentum downstream, dan terakhir gaya drag. Kemudian sebelum melakukan penelitian, yang pertama kita melakukan kalibrasi alat dulu, di mana kalibrasi alat ini untuk menentukan kesesuaian hasil antara sensor yang kita gunakan, karena sensor yang digunakan inilah baru pertama kali digunakan di laboratorium konversi energi. Maka sebelum itu akan dilaksanakan kalibrasi alat untuk melihat kesesuaian alat manual dengan sensor. Maka didapatkan bahwa alat sensor picot tube dengan pitot manual mempunyai hampir kesamaan. Artinya tidak terlalu jauh berbeda perbandingan antara sensor dan alat pitot yang manual. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Kemudian setelah melakukan pengujian di laboratorium konversi energi, maka kita mendapatkan data-data yang kita hasilkan dan akan dipresentasikan hari ini, di mana pada penelitian saya hanya menggunakan, pada penulisan ini saya hanya menggunakan sampel kecepatan itu hanya 9,2 meter per sekon, di mana kecepatan upstream yang saya gunakan itu 9,2 meter per sekon, dan kecepatan downstream nanti akan kita lihat dan kita amati setelah aliran ataupun fluida melintasi sejumlah silinder yang tersusun stager sebanyak 7 buah pada section uji di wind tunnel. Nah, kecepatan downstream itu kita amati pada layar PC atau laptop yang dihubungkan langsung ke Arduino yang dibaca oleh sensor picot tube. Maka data-data yang kita hasilkan saya langsung membuat dalam bentuk perhitungan. Nah, dalam mendapatkan suatu gaya drag, maka ada langkah-langkah yang dilakukan, yaitu adalah mencari kecepatan maksimum pada kecepatan upstream. Nah, kemudian mencari Reynolds maksimum. Nah, kecepatan maksimum dengan rumus P max sama dengan ST atau jarak transversal itu dibagi dengan jarak transversal dikurang diameter dikali kecepatan. Nah, jarak transversal yang saya gunakan adalah 0,2 meter atau biasa atau 12 cm dibagi 0,12 meter dikurang 0,026 itu dari diameter silinder yang saya gunakan dikali 9,2 kecepatan upstream, maka dapatkan kecepatan maksimumnya itu 11,47 meter per sekon. Kemudian Reynolds maksimum dengan rumus massa jenis dikali kecepatan maksimum dikali diameter dibagi viskositas, maka densitas atau massa jenis yang saya gunakan adalah 1,225 karena fluidanya udara,
dikali kecepatan maksimum tadi 11,47 dikali 0,026 meter, itu diameter dari silinder atau alat uji yang saya gunakan, dibagi viskositas 1,458 dikali 10 pangkat 6, hasilnya 2,5 kali 10 pangkat 5. Maka Reynolds maksimum yang saya dapatkan itu 2,5 kali 10 pangkat 5. Kemudian hasil perhitungan pada kecepatan upstream dan kecepatan maksimum serta Reynolds maksimum langsung saya lampirkan ke data berikut, karena perhitungan yang tadi sudah saya lakukan itu mewakili untuk kecepatan 4,3, 6,3, 7,6 ya maaf, dan 9,2. Kemudian kehilangan momentum pada silinder atau biasa disebutkan dengan gaya drag. Perhitungan laju perubahan momentum pada silinder sirkuler dengan Reynolds maksimum yang saya gunakan tadi itu 9,2 meter per sekon kecepatan upstreamnya, dengan rumus Fd sama dengan massa jenis dikali satuan luas dikali kenaikan setiap titik dalam kurung gaya drag pada atau momentum pada kecepatan upstream dikurang momentum pada kecepatan downstream. Maka hasil yang saya dapatkan adalah tadi massa jenisnya 1,225 kali 0,005, karena kenaikan setiap titik yang saya gunakan pada section uji itu 5 mm dan dibagikan ke meter bagi 1000, jadi hasilnya 0,005 dikali momentum upstream dikurang momentum downstream itu 31,1052 dikurang 29,6858, maka saya menghasilkan gaya drag pada silinder sirkuler itu 1,419 Newton per meter. Nah, kemudian perhitungan yang sama saya lakukan pada silinder tipe I, maaf ini tipe I ya, dengan hasil 2,028 Newton per meter. Maka dari sini gaya drag yang dihasilkan pada silinder sirkuler itu lebih kecil daripada silinder tipe I. Nah, hasil perhitungan laju perubahan momentum pada setiap variasi kecepatan, karena perhitungannya sama saja dan saya mengambil sampel tadi pada kecepatan 9,2 meter per sekon, maka pada tabel berikut saya tampilkan hasil dari perhitungan setiap kecepatan upstream 4,6, 6,3, 7,6, dan 9,2. Nah, bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah, langkah berikut adalah kita mencari friction factor atau gaya gesek yang terjadi pada silinder ataupun alat uji. Dengan rumus delta P kali 2 dibagi lambda NL kali massa jenis dikali kecepatan maksimum. Nah, dalam hal ini F adalah sebagai friction factor atau biasa digunakan sebagai gaya gesek, dan kemudian delta P nya itu adalah momentum upstream tadi dikurang momentum downstream. Kemudian lambda ini ada dalam grafik yang ada dalam buku. Kemudian NL ini jumlah baris pada silinder, jumlah baris silinder pada section. Jadi saya menggunakan silinder itu 7 buah dengan barisnya 3 baris. Kemudian massa jenisnya massa jenis udara yang saya gunakan, kemudian kecepatan maksimum. Setelah mendapatkan friction factor, maka kita mencari sebelum mendapatkan friction factor, maka langkah untuk mencari delta P tadi adalah delta F per L dibagi luas penampang. Jadi delta F tadi momentum upstreamnya dibagi luas penampang. Nah, dalam hal ini luas penampang adalah tabel kotak uji section pada Wilton itu 400 mm kali 400 mm, tapi karena saya potong 10 cm dari atas,
5 cm dari atas dan 5 cm dari bawah, maka yang saya gunakan adalah 300 mm dikonversi ke meter menjadi 0,3 meter. Kemudian perhitungan friction factor pada silinder sirkuler. Nah, setelah saya jelaskan rumus yang tadi, maka saya mendapatkan perhitungan pada kecepatan 9,2 meter per second ini sebagai sampel. Saya mendapatkan bahwa friction factor yang terjadi pada silinder sirkuler itu 0,2, gaya gesek yang terjadi 0,2, dan pada silinder tipe I 0,26. Ternyata gaya gesek yang terjadi pada silinder sirkuler itu lebih kecil daripada silinder tipe I. Kita bisa lihat pada slide berikut. Kemudian dari hasil perhitungan yang sudah saya lakukan, maka saya membuat dalam bentuk grafik, yaitu perbandingan silinder sirkuler dengan silinder tipe I, bagaimana kenaikannya dari kecepatan upstream 4,3, 6,3, 7,6, dan 9,2. Dan saya bandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu Andy Putra. Nah, bisa kita lihat pada grafik berikut sesuai hasil yang saya eksperimenkan dan hasil analisa dari Andy Putra di CFD. Kita bisa lihat pada grafik berikut. Kemudian grafik kecepatan silinder sirkuler dan silinder tipe I terpotong 23 derajat. Nah, di sini kita lihat bisa amati grafik kecepatan silinder sirkuler. Grafik ini adalah grafik yang terjadi pada saat pengujian. Nah, kecepatan upstream yang kita masukkan, yang kita gunakan 9,2, dan dihalangi oleh section uji ataupun benda uji kita pada section sebanyak 7 buah silinder sirkuler dengan susunan stager tentu akan mengalami perubahan kecepatan yang dialami oleh fluida tersebut di dalam section uji yang kita dapatkan pada hasil akhir yang dibaca oleh sensor pitot tube tadi. Maka kecepatan 9,2 yang kita masukkan tadi akan dibaca pada layar laptop. Nah, dalam hal ini kecepatan titik pertama sampai titik ke-60 itu tentu berbeda-beda. Ada kecepatan 9,0, 8,9, 9,1 sekian, 8,9 sekian, dan lain sebagainya. Maka grafiknya bisa kita lihat berubah seperti pada gambar berikut. Kemudian grafik kecepatan pada silinder tipe I sama juga, tetapi kecepatan silinder tipe I agak berantakan nampaknya karena dipengaruhi oleh pemotongan silinder yang terjadi pada pengujian tersebut, silinder tipe I 53 derajat. Kita lihat pada gambar berikut. Nah, dari penelitian yang sudah saya lakukan, saya mendapat kesimpulan bahwa perbandingan nilai kehilangan momentum aliran yang menunjukkan nilai selisih tertinggi antara silinder sirkuler dan silinder terpotong 53 derajat pada kecepatan 9,2 meter per sekon sebagai sampel dengan Reynolds maksimum 2,50 kali 10 pangkat 5, laju perubahan momentum sirkuler itu 1,49 atau gaya drag yang terjadi 1,49 Newton per meter, dan gaya drag yang terjadi pada silinder tipe I terpotong 53 derajat itu 0,28. Dari hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa silinder sirkuler lebih efisien digunakan daripada silinder tipe I, bahwa dari gaya drag yang kita hasilkan, silinder sirkuler menghasilkan gaya drag yang lebih kecil daripada silinder tipe I. Kemudian fenomena yang terjadi pada silinder tipe I di mana silinder mengalami perubahan kecepatan. Hal ini dikarenakan adanya sudut potong di bidang datar, sehingga dinding atas dan bawah silinder tipe I mempunyai aliran fluida yang kecil dan tidak merata seperti grafik yang saya sampaikan tadi. Hal ini menyebabkan laju perubahan momentum silinder tipe I kurang efisien daripada silinder sirkuler. Kemudian saran
yang akan dilakukan untuk penelitian berikutnya adalah penelitian selanjutnya bisa memvariasikan sudut potong. Yang saya gunakan sebelumnya adalah 53 derajat, dan penelitian berikutnya bisa menggunakan misalnya sudut potong 65 derajat, 45 derajat, dan lain sebagainya untuk mencari efisiensi yang lebih baik digunakan. Kemudian pengujian dilakukan dengan 3 dimensi, artinya yang saya gunakan masih hanya 2 dimensi, itu X terhadap Y, dan penelitian berikutnya untuk mencari yang lebih efisien menggunakan 3 dimensi X pada sumbu X saja. Jadi begitulah hasil pemaparan dari seminar hasil penelitian saya. Lebih dan kurang saya minta maaf atas tutur kata yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.